pada saat ini kita akan kedatangan tamu nih dari dua orang yang luar biasa saya percaya, berpengalaman. Wah, tepuk tangan boleh? Mungkin saya akan perkenalkan dulu. Yang pertama adalah sebelum saya mengundang ke depan ya. Pertama adalah Bapak Peter Scherer ya, selaku seorang entrepreneur dan juga CEO dari perusahaan yang bernama Wahyu ya Pak ya. Di mana perusahaan ini itu adalah perusahaan startup digital yang memberikan platform melalui aplikasinya untuk mendigitalisasi ya. Tadi kita juga dengar dari Pak Luhut ya betapa pentingnya digitalisasi khususnya untuk warung tradisional ya Pak ya, betul ya. Jadi bagaimana warung-warung tradisional ini yang tadinya minim sekali teknologi ini bisa terekspos gitu ya secara digitalisasi. Nah Pak Peter ini juga sudah pernah memiliki pengalaman untuk membangun bisnis augmented reality sebelumnya di AR & Co dan juga pernah masuk ke dalam daftar 40 under 40 versi majalah Fortune ya. Nanti saya akan, mungkin pertama kali saya mau ngundang dulu Pak Peter Scherer, yuk kita give it up Pak Peter Scherer, silakan Pak. Oh, mikrofonnya mungkin untuk diambil terlebih dahulu Pak. Oke, yang selanjutnya saya mau akan mengundang, ini juga seorang entrepreneur, namanya adalah Pak Boni Susilo. Beliau ada co-founder dari Food Startup Indonesia ya, yang juga merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia. Ini memberikan pembinaan, pendanaan buat usaha UKM ya. Ini di sektor spesifiknya adalah makanan dan minuman. Dan beliau juga adalah co-founder dari perusahaan bernama Ultra, yaitu perusahaan food venture builder. Ya, dia adalah seorang investor juga yang sifatnya ini meningkatkan pertumbuhan kapasitas usaha UKM ya. Ini juga seorang yang entrepreneur sama seperti Pak Peter. Yuk kita welcome bersama-sama Pak Boni Susilo. Silakan Pak Boni. Silakan Pak. Siap. Oke, ya ini mungkin untuk sedikit ini aja, ini tidak kebetulan, walaupun ini ada berbasis teknologi, tapi bapak-bapak ini sangat spesifik di sektor makanan dan minuman, kuliner. Nah ini sebenarnya juga sejalan dengan program dari Pak Presiden Prabowo ya, untuk memberikan makan bergizi gratis ya, untuk meningkatkan gizi dan juga untuk menghilangkan stunting. Nah saya rasa ini sangat penting sekali, kita juga akan mendengarkan nih pengalamannya bagaimana Pak Peter dan Pak Boni gitu ya membangun sebuah bisnis, karena ini bukan hanya kita ngomongin pembangunan bisnis sih, ini adalah wajah-wajah muda ya. Nih saya lihat nih di sini 70% kayaknya wajah-wajah muda nih. Nah kita berharap dari sesi ini teman-teman akan terinspirasi untuk bisa membangun perusahaan, dan kita akan mendengarkan bagaimana kisi-kisi dan juga perjalanan lah ya dari Pak Peter dan juga Pak Boni, dan juga silahkan Pak untuk bisa dilanjutkan. Mungkin dimulai dari Pak Peter terlebih dahulu. Silakan Pak. Oke. Shalom Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Nama saya Peter Scherer, saya CEO dan founder dari Wahyu. Hari ini saya diminta untuk sharing mengenai pionir inovatif startup gitu ya. Yang mungkin judulnya hari ini saya lebih spesifik, yaitu Vision and Innovation gitu. Nah kalau kita bicara startup, itu identik banget sama inovasi ya. Sedangkan inovasi itu identik sekali dan erat kaitannya dengan vision ya. Tanpa vision tidak akan ada inovasi ya. Mungkin boleh slide selanjutnya ya, ini ya. Jadi semua inovasi itu lahirnya dari visi. Tanpa visi dijamin tidak akan ada inovasi, atau sebaliknya. Dengan adanya visi yang jelas, maka akan lahir inovasi-inovasi ya. Nah, demikian juga di dalam perusahaan Bapak Ibu. Kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu ingin berkembang, maka perlu visi yang jelas. Nah, menurut data, boleh next. Menurut data, ketika perusahaan mempunyai visi yang jelas, maka hubungan antara perusahaan dengan karyawan itu meningkat sampai levelnya 68%, atau bahkan lebih tinggi 52% dibanding perusahaan yang nggak tahu visinya mau dibawa kemana. Sehingga perusahaan yang punya visi yang jelas itu clear. Revenue-nya jauh lebih cepat bertumbuh 58%, dan profitable-nya itu lebih besar 72% dibanding perusahaan yang nggak tahu visinya mau dibawa kemana. Jadi demikian pentingnya visi di dalam perusahaan ataupun pimpinan manajemen. Nah, saya mau share nih Bapak Ibu, sebenarnya visinya saya pribadi itu apa gitu ya, maka lahir Wahyu.
Boleh next? Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang pernah lihat billboard ini di mana-mana beberapa waktu yang lalu ya. Ada muka saya dengan tulisan DKI Maju gitu. Terus kemudian nggak cuma saya doang, tapi ada beberapa gambar yang saya sama Ibu Veronica Tan ya selaku sekarang udah menjadi wamen gitu ya. Kita bersama-sama menulis, ayo DKI maju bersama gitu. Nah sebenarnya tulisan ini DKI maju itu adalah visinya kami gitu ya. Nah DKI maju itu apa sih? Jadi sama sekali sebenarnya bukan berkaitan dengan politik, tapi boleh next. DKI maju. Boleh di next. DKI Maju sebenarnya singkatan dari Dukung Kuliner Indonesia Maju gitu ya. Jadi inilah mimpinya kita gitu. Kita ingin supaya Indonesia itu nggak cuma dikenal karena kekayaan alamnya, bukan cuma dikenal karena keindahan alamnya, tapi kita ingin agar Indonesia pun dikenal karena kenikmatan kulinernya ya. Setuju gak Bapak Ibu makanan Indonesia enak-enak? Setuju ya? Saya pengen gitu bahwa level makanan Indonesia ini ya di luar negeri nggak dianggap di bawah Thai food, Vietnam food ya atau lebih-lebih Japanese food atau Chinese food or Indian food. Indonesian food itu terkenal enak dan saya ingin agar semua orang harus tahu makanan Indonesia. So that's my vision ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika kita tahu visinya mau dibawa kemana ya. Apapun yang kita perbuat di dalam hidup kita itu selalu mengarah ke visi tersebut. Boleh next? Ya, John Maxwell berkata bahwa find your vision and let it guide you in all that you do. Ya, Bapak Ibu saya mengingat bahwa di 24 tahun yang lalu saya bekerja di Sydney, Australia, tukang cuci piring. Itu pertama kalinya saya berkenalan dengan industri restoran. Kemudian 21 tahun yang lalu saya punya perusahaan yang menyuplai seragam-seragam restoran gitu ya. Kemudian 20 tahun lalu saya bikin yang namanya website duniamakan.com gitu. Terus kemudian 19 tahun yang lalu saya punya tempat makan dan punya catering gitu. Kemudian 17 tahun yang lalu saya bikin aplikasi untuk orang-orang kalau luar negeri datang ke Indonesia download dan tahu restoran yang terbaik itu ada di mana. Kemudian sekitar 15 tahun yang lalu saya bikin aplikasi tadi augmented reality supaya ketika orang belanja ataupun mau makan tahu bentuk makanannya secara 3 dimensi seperti apa. Kemudian 7 tahun 8 tahun lalu saya bentuk yang namanya Wahyu. Ya, di mana kita ingin membantu agar warung makan di Indonesia ini bisa naik kelas ya, enggak identik dengan kotor, jorok, nggak bersih gitu ya, nggak sehat, kita pengen perbaiki itu. Kemudian ya baru tahun ini kita juga launching yang namanya Wahyu Ventures di mana kita mendanai UKM-UKM supaya mereka punya kesempatan untuk bisa di scale up gitu ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, 20 tahun lebih saya berusaha untuk membuat kuliner Indonesia lebih baik. Kenapa? Susah gak? Susah banget. Tapi visi inilah yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Dan juga tentunya karena kebaikan Tuhan ya. Kemudian, nah saya ingin membagikan mengenai prinsip dari vision and innovation. Yang pertama, visi itu adalah tidak egois dan selalu menyangkut impact yang positif bagi banyak orang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ya kita tahu banyak banget perusahaan-perusahaan di luar negeri gitu ya yang terkenal. Visi-visinya luar biasa, visi-visinya itu begitu besar dan menyangkut kehidupan orang banyak. Mungkin kita bisa next. Seperti Disney, ya. Disney visinya ingin membuat agar apa? Semua orang happy, ya. Kalau misalnya datang ke Disneyland, rasanya senang gitu ya, lupa segala masalah. Kemudian kalau IKEA dengan peralatannya ingin agar apa? Agar orang-orang itu bisa kehidupannya juga bisa lebih baik. Demikian juga Nike, peralatannya ingin agar semua atlet juga bisa lebih maju gitu ya. Shopify, TED gitu ya, spread ideas bagaimana ide-idenya juga bisa membuat banyak orang juga bisa lebih maju. Jadi inilah prinsip yang pertama, bagaimana visi itu tidak egois,
visi itu bisa membuat kehidupan orang banyak jadi lebih baik. Ya, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, visi itu selalu terlihat mustahil awalnya, ya. Kelihatannya terlalu besar, kelihatannya nggak mungkin. Ya, saya kasih lihat gambar berikut ini. Gambar pesawat terbang. Saya percaya kalau misalnya saya hidup di zaman itu dan mungkin Bapak Ibu hidup di zaman itu, ada yang namanya Wright bersaudara ingin membuat pesawat terbang atau ingin membuat manusia terbang, mungkin rasanya tidak mungkin, gitu ya. Mungkin kita akan bagian dari orang yang menertawakan, mana mungkin manusia bisa terbang, gitu. Tapi visi yang membuat mereka akhirnya berhasil membuat pesawat terbang. Kemudian juga mungkin sama seperti di zaman Nuh, ya. Nuh membuat bahtera di pegunungan, mungkin orang-orang akan menertawakan, ya, akan mengira Nuh sekeluarga ini gila, gitu ya. Tapi visi perjumpaannya dengan Tuhan itu yang membuat akhirnya Nuh bisa membuat bahtera. Ya, di dalam kehidupan kita mungkin visi itu terlihat tidak mungkin, mustahil di awalnya, ya. Tapi dengan komitmen, ya, dengan tekad yang kuat, visi itu akhirnya bisa menjadi realitas. Kemudian yang ketiga, visi itu perlu leadership dan kolaborasi, ya. Jadi ini adalah sebuah hal yang juga jelas, mungkin saya bisa define lewat gambar berikut ini, ya. Ada yang tahu ingat gambar berikut ini? Ini adalah gambar Kerasakti, gitu ya. Nah, visinya adalah perjalanan ke barat untuk mendapatkan kitab suci, betul ya? Ya, kita tahu bahwa Sun Gokong ini jago kungfu. Kemudian Cupatkai sangat pintar gitu ya, jago berkata-kata. Kemudian yang siluman sungai, dia orangnya sangat rajin. Gitu. Kemudian kuda putih begitu setia. Gitu. Tapi kalau tanpa visi Tong Samcong, mereka juga tidak akan kemana-mana. Ya, demikian pentingnya. Kadang kita nonton bingung ya, Tong Samcong ini kayak nggak ada super powernya gitu. Tapi ternyata lewat visinya, lewat hikmatnya, lewat value-nya bisa membawa tim ini bisa kolaborasi dengan baik dan juga bisa bisa membuat tim ini bisa mencapai tujuannya, ya, mendapatkan kitab itu akhirnya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita juga punya visi masing-masing. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan taruh visi yang berbeda-beda di dalam diri kita, ya. Dan hari ini kita di dalam sebuah kapal yang besar yang namanya Indonesia. Indonesia punya visi yang besar, yaitu apa? Indonesia Emas 2045, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin pertanyaannya adalah Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita itu bisa membuat Indonesia lebih baik, ya? Apakah perusahaan kita bisa membuat Indonesia lebih baik? Apakah perusahaan kita mempunyai inovasi yang membuat Indonesia lebih baik? Kalau misalnya belum ada, mungkin Bapak Ibu, saya mengencourage Bapak Ibu sama-sama berdoa. Tanya Tuhan gitu ya. Tuhan, kenapa saya lahir di Indonesia? Tuhan, kenapa saya besar di Indonesia? Apa yang mau Tuhan lakukan di dalam hidup saya supaya Indonesia lebih maju, gitu ya. Nah, percaya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tanya kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab dan Tuhan akan kasih visi yang luar biasa, ya. Saya bisa bersaksi karena saya contohnya, ya. Saya tanya, Tuhan, kenapa sih saya waktu itu sempat hampir mati dan Tuhan kasih koin kedua supaya saya bisa hidup kembali. Tuhan, kenapa sih saya bisa hidup hari ini di Indonesia dengan begitu banyak problema gitu ya. Ya. Sampai akhirnya saya baca satu cerita di mana ada satu ibu yang anaknya kelaparan, ya, nangis, mau minta makan tapi nggak punya duit dan nggak punya makanan. Supaya anaknya nggak menangis lagi, ibu ini pura-pura masak batu, gitu. Wah, membaca berita itu hati saya sedih banget, pedih banget. Kenapa? Saya punya anak, jadi saya bisa merasakan kalau misalnya anak saya kelaparan, hati saya pasti pedih. Ya, perasaan itu, visi itu yang Tuhan berikan. Karena itu saya merasa, Tuhan,
selama ini 20 tahun Tuhan udah taruh di dalam dunia kuliner. Izinkan saya persembahkan, saya bikin satu yayasan namanya Yayasan Saluran Berkat Mandiri. Sebenarnya aslinya YSBM itu singkatan dari YSBM, Yayasan Semua Bisa Makan. Ya, saya berharap agar restoran-restoran, semua tempat makan yang dibantu itu berkelimpahan, sukses, dan mereka bisa membagi-bagi makanan kepada anak-anak jalanan. Ya, saya berharap Bapak Ibu sekalian, ya, lewat YSBM ini bisa membantu anak-anak jalanan yang tidak terurus, yang bingung ditinggal orang tuanya, harus makan apa, boro-boro makan sehat gitu ya, bisa makan aja udah bisa bersyukur gitu. Jadi harapannya adalah anak-anak yang kita bina ini, merekalah generasi-generasi yang nantinya bisa membangun Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berkolaborasi ya, mewujudkan visi yang Tuhan berikan ke Bapak Ibu sekalian dan bersama-sama kita wujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih Pak Peter atas paparannya. Kami persilakan Pak Boni untuk melakukan paparannya. Baik, oke. Baik, oke. Selamat siang ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Nama saya Boni Susilo. Ketika saya diminta hadir untuk mengisi acara di National Building Conference, saya berat banget ya topiknya ya. Nation building gitu kan ya. Kayak patriotik sekali gitu, nasionalisme sekali. Tapi akhirnya saya memikir ulang, ya udah deh, saya coba sharing. Ketika saya tanya panitia, apa sih yang harus saya lakukan? Oh, mengisi tentang topik pioneering innovative startups, lebih tepatnya ke potential market. Jadi saya berasumsi waktu itu, saya akan berbicara dengan teman-teman founders, dengan teman-teman pelaku usaha yang mungkin membutuhkan bagaimana untuk mengembangkan usahanya dari sisi inovasi dan dari sisi market di situ. Nah, izin saya mungkin berapa menit ke depan untuk sedikit sharing pengalaman yang sudah pernah kami alami. Pak Peter, my good friend, kita mengawali bareng, ketemu bareng, ekosistem yang sama, punya teman-teman yang sama juga, bidangnya makanan juga. Sama-sama tukang cuci piring juga di Australia, Pak. Bedanya Bapak Sydney, saya Melbourne di situ. Dan bedanya saya lebih tua daripada dia. Oke, boleh next. Nah, bagaimana kita sebagai founder memulai usaha kita atau menemukan sebuah inovasi ketika kita tahu persis there's nothing new under the sun. Pengkhotbah 1-9. Jadi kita sudah dibatasin dulu nih untuk membuat sebuah inovasi bahwa nggak ada sesuatu yang baru. Apa yang kita pikir baru yang mungkin kita temukan, oh this is something new, itu mungkin belum tentu baru, itu mungkin sesuatu yang sudah pernah terjadi. Mungkin berapa tahun yang lalu, cuman maybe they do it better, misalnya seperti itu. Gojek didn't invite ride hailing, Gojek, ojek lama juga udah ada, they do it better. GoFood atau Gojek food delivery bukan sesuatu yang baru, they just do it better. McDonald already have food delivery zamannya saya dulu. 1414 atau berapa gitu nomornya waktu itu. Yang ketawa berarti seumuran sama saya berarti. Oke, nah kemudian dengan batasan ini yang kita harus mulai dari sebagai seorang entrepreneur atau sebuah founder, lebih baik kita punya batasan bahwa tidak ada sesuatu yang baru dulu. Bagus agar kita bisa dipaksa berpikir kreatif, dipaksa untuk humble gitu ya. I seen a lot of startups bilang, oh this is we are doing the first one in market, kita yang paling baru and everything, and those pride brings them down, rata-rata seperti itu. Let's just be humble bahwa sebenarnya udah diingatkan kok di Pengkhotbah 1-9 gitu, there's nothing new understand. But pakai itu untuk men-challenge diri kita, mencari sesuatu yang baru, what can I do better from the existing yang ada. Nama saya Boni Susilo, sedikit profil tentang saya co-founder dari Food Startup Indonesia. It's a platform yang kita mulai waktu itu di tahun 2016 dengan Badan Ekonomi Kreatif. Kami khususnya hanya mengkurasi pelaku bisnis yang saat itu belum bankable, belum bisa masuk ke pembiayaan dari perbankan. Nah itu kita coba pertemukan, kita kurasi, pertemukan dengan akses pembiayaan non perbankan. Tapi dari situ kita grow ternyata banyak banget teman-teman UKM yang harus
dibantu gitu kan ya. Sehingga sampai sekarang dari 2016 sampai 2024 terakhir juga jalan bareng sama Wahyu, kita sudah mengkurasi sekitar 600 pelaku dari 26.000 pendaftar di situ. Jadi can you imagine bahwa untuk mendapatkan akses pendanaan yang luar biasa bagusnya itu memang butuh kurasi yang bagus dan memang appetite dari para akses pembiayaan itu sangat-sangat tinggi di situ. Dari tahun 2016 sampai 2024 kita berhasil menyambungkan investasi kurang lebih sekitar 16 juta US dollar di situ. Some existing brand yang terkenal, yang ada satu di dekat di brand gelato itu salah satunya juga dari kita mematchingkan mereka dengan impact investment di situ dan baru tahun lalu mereka berhasil mendapatkan investasi. So that's how we actually connect or help or accelerate business, terutama di food businesses. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang founders dari startup makanan, tahun depan ya, kalau nggak lewat Wahyu atau lewat saya, kita bisa bantu mungkin, maybe di situ. Nah, oke, next. Nah, ini satu kalimat yang mengunci saya, waktu itu saya dengar di tahun 2018, satu quote dari salah satu teman kita juga, Ibu Faye Wongso, the founder dari Kumpul, problem is money. Simple, tiga kata, problem is money. Karena benar, dan mungkin selama ini kita berkutat mencari solusi dari sebuah problem ya. Cuman we don't realize bahwa sebenarnya ini bisa menjadi mantra yang bagus untuk kita as a founder, as a innovator di situ. That we need to find existing problem yang belum ada or potential problem yang akan ada di situ. Jadi we have a lot of problems, even dari perubahan new regulation, new action, new technology, it always have result yang nanti menghasilkan sebuah problem yang baru, yang membutuhkan sebuah solusi. Which if you can invent a solution, then you can actually make value of the solution itself. Kalau teman-teman sadar, program makan bergizi yang akan dimulai seingat saya 2 Januari 2025, benar ya? Itu juga akan menimbulkan problem yang baru. Makan ke sekolah-sekolah, contohnya salah satu masalah waste di situ. Kalau misalnya satu sekolah tiba-tiba ada makan siang atau makan apapun ya, ada tumpukan sampah yang baru, ada sampah organik, ada sampah plastik, ada sampah kertas. Who's gonna collect that gitu kan? Nggak semua kota juga punya collection sampah yang bagus di situ. Jogja apalagi masih problem banget masalah sampah di situ. Nah, these are the problems that surround us gitu kan, yang banyak banget kita bisa tap in, kasih solusi, or we do something, some inisiatif yang bisa kita lakukan bersama di situ. And how do we find this? Kita bisa melakukan observasi paling gampang. Observe what surround us. Customer feedback, ask people, ask pemangku kebijakan, ask these startups, ask these investors, what are the problems that you haven't resolved it yet di situ. Dan we can do SWOT ya, atau PES analysis dari politik, economic, social, dan technological analysis di situ that might have potential problem. Next, componophobia is a fear of button. Steve Jobs has it. Ini rumor bilang katanya iPhone itu tercipta gara-gara Steve Jobs has this fear of buttons. Makanya handphonenya nggak ada buttonnya sama sekali. Dulu sebelum ada iPhone ada namanya BlackBerry, right? Nah, seangkatan sama saya, nggak apa-apa. Tapi kan dulu, ting gitu kan, wow, keren banget. Once iPhone udah keluar, it changed everything. Change our lifestyle, change how we do commerce, change how we play game, change how we communicate to each other. New businesses came from the iPhone, the disruption. Ya, innovation means differentiation, means also a new business di situ. Jadi kalian harus sadarin. Tapi apakah kita mau menjadi atau kita harus menjadi seorang Steve Jobs? No, Steve Jobs is like one in a million, I guess gitu. Tapi it doesn't mean we cannot do the same principle. Ya kan, kita masih bisa melakukan. We can tap in atau cari product innovation atau process innovation, make things speed better atau more efficient, or the business prosesnya, business modelnya baru di situ, kayak Netflix. What you see now is actually
bekas dari persewaan DVD zaman dulu. If anyone know Blockbuster, Blockbuster ada ya di Australia. Dulu zaman kita mungkin masih VHS. VHS bro, belum DVD, VHS. Anak sekarang nggak tahu VHS, VHS atau Betamax. Yang ngomong Betamax pasti tahu banget ini angkatan zaman dulu ya. Jadi masih kotakan, kita pergi ke tokonya, kita ambil, kita pinjem, bawa pulang, nonton, di rewind, balikin lagi. It's a hassle. Nah, Netflix changed that into a subscription, into streaming. Now how big they are di situ. So innovation doesn't mean you have to invent iPhone, no. But you can find little things yang bisa dilakukan. So how do we do the innovation then? Next. Okay, so first thing yang saya paling suka omongin ke teman-teman adalah never build anything that nobody wants. Always based on the market, always based on what problems. Karena itu yang dibutuhkan. Ya, jadi always never build anything that nobody wants ya. And how do we do that? Kita bisa pakai dalam mencari find the pain points-nya tadi, kita bisa mencari metode namanya create di situ. Customer centric, doing research, experiments, hanya adapt and then test before you do the product launch. Simple kok, urutannya seperti itu. Customer centric, jadi based on the customer. And then you do research, do something, and then you do experiments, and then adapt it, and then test it. Then do it, terus iterate terus sampai ketemu yang pas, then you launch. If you have failed, which you must fail at some point as an entrepreneur, don't skip the fail process karena itu very very important to build your mentality, to build your characters, ya. Jangan just because the market doesn't want your innovation terus udahlah aku jadi pegawai aja. That's fine gitu ya. Sometimes you have to find to feel down. Tapi if you have this strong belief that it will work, and you have to do it. Fail fast is okay. Do iterate until you make it. Yeah. All right, and the last one, last slide is, next, you are an entrepreneur. I want to inspire you that you are an entrepreneur, a troublemaker, a problem seeker, and a solution creator. Find your problem today. Thank you. Oke, terima kasih Pak Boni. Yuk kita sekali lagi berikan tepuk tangan buat Pak Peter dan juga Pak Boni. Ya ini luar biasa loh Bapak Ibu sekalian, ini bukan cuman paparan tadi tapi suatu ajakan. Jadi terutama buat teman-teman yang mungkin punya usaha di F&B tadi mungkin bisa juga mungkin mengontak langsung ke Wahyu dan juga Food Startup dan untuk mungkin bisa nanti dapat nggak tahu lah ya mungkin pembinaan atau mungkin pendanaan ya kan, who knows. Saya mau nanya sama tadi siapa namanya? Ya Bu. Peter. Peter ya. Tadi bagus banget ya sharingnya. Jadi mengencourage anak-anak muda untuk bisa punya visi ya, yang bisa membantu banyak orang. Tapi balik lagi kan saya melihat bahwa banyak juga visi-visi yang bagus, tapi karena mungkin mereka udah jalanin tapi resource-nya terbatas, akhirnya di tengah jalan namanya orang kan pasti butuh makan juga, akhirnya banyak yang exit. Jadi kalau saya lihat di Indonesia tuh banyak startup yang visinya bagus tapi karena nafasnya habis, akhirnya banyak yang kolaps juga gitu loh. Bahkan berdasarkan data itu cuman sekian persen lah, kecil sekali yang berhasil gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau anak-anak muda di sini kan nggak semuanya latar belakangnya dari orang kaya ya. Yang orang tuanya bisa modalin nggak ada batas gitu kan. Nah pertanyaannya kalau ada anak-anak muda yang punya visi bagus, gimana caranya supaya ketika dia backgroundnya memang secara modal terbatas ya, gimana supaya dia bisa mewujudkan visinya, tetapi dia juga bisa hidup karena kan modal terbatas gitu. Pertanyaan saya ada dua, yang pertama itu. Yang kedua tadi yang dari Pak Boni bagus juga ya, kita lihat kan problem-problem banyak nih ya, itu menjadi ide buat startup ya. Tapi kalau saya lihat banyak sekali problem-problem yang fundamental, tetapi belum ada startupnya juga Pak. Contohnya kita paling gampang lah, kayak korupsi. Korupsi di Indonesia kan besar. Tapi kenapa belum ada startup yang memikirkan solusi untuk korupsi itu bisa berkurang gitu. Contohnya seperti itu. Apakah
emang itu adalah problem yang tidak bisa diselesaikan atau gimana? Itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, saya coba jawab. Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Memang benar ya, kita dengar banyak banget startup-startup yang failed, yang apalagi 2 tahun belakangan semenjak pandemi dan juga tech winter katanya. Tapi yang ingin saya garis bawah adalah a great battle itu for the stronger soldier gitu istilahnya gitu ya. Kalau saya nggak salah dengar. Jadi kalau kita bicara soal entrepreneur, sebenarnya semua orang bisa jadi entrepreneur. Tapi nggak semua orang punya entrepreneurship. Nggak semua orang punya jiwa entrepreneur. Punya visi bagus gitu ya. Tapi gimana caranya punya mentality yang kayak tadi saya bilang Pak. Seperti Wright bersaudara atau seperti Nuh gitu. Yang mereka benar-benar bisa lihat di saat orang mungkin nggak bisa lihat visinya. Bagaimana dia bisa meyakinkan orang bahwa apa yang dia lihat itu is possible gitu. Jadi saya mungkin yang paling pertama yang saya mau highlight adalah mentality, character, attitude. Saya selalu bilang kalau misalnya ingin menjadi entrepreneur yang sukses itu harus jadi manusia yang benar dulu. Harus tanggung jawab, harus jujur, harus disiplin, harus kerja keras, harus komitmen, harus lurus, harus benar dan lain-lainnya. Jadi itunya dulu nih yang mau diberesin. Fundamentalnya dulu sebagai human being jadi seorang entrepreneur itu tepat apa enggak gitu. Nah itu satu. Yang kedua lingkungan itu is very important juga gitu. Bagaimana kita bisa punya lingkungan yang bisa mengasah kita dan membuat kita jadi naik level gitu. Jadi kita di dunia startup kan sebenarnya banyak juga incubator, banyak juga accelerator gitu ya. Yang harapannya si pejuang mimpi ini, visi ini nggak merasa sendirian sebenarnya. Tapi gimana caranya mereka punya ekosistem yang tepat yang bisa mewujudkan supaya mimpi mereka ini bisa jadi kenyataan gitu. Dan mereka pun harus punya siap mental kalau misalnya diasah gitu ya, terus kemudian dikembangin dan lain-lainnya gitu. Jadi harapannya sih lewat incubator ataupun accelerator ini mereka punya wadah yang tepat supaya visi mereka bisa tercapai gitu ya. Ya, relate with itu sebenarnya juga ekosistem. Itu bagaimana mereka punya ekosistem yang harapannya juga bisa mendekatkan mereka dengan mimpi mereka supaya jadi reality sih gitu. Jadi saya selalu bilang kalau mimpi cuma di belakang laptop, cuma di dalam kamar, dream just a dream gitu. Tapi kalau emang mau jadi itu ya harus keluar gitu. Harus datang ke acara seperti ini, harus rajin networking, harus rajin bicara di depan belajar gitu. Jadi mungkin balik lagi kita paling penting adalah basic as a entrepreneur-nya sih Pak. Gitu. Ya semoga menjawab. Langsung aja ya. Pertanyaan saya lebih berat daripada pertanyaan Bapak. Gimana caranya menghilangkan korupsi itu tadi ya. Yes, Pak mungkin kita harus lihat dari problemnya dulu. Kalau menghilangkan korupsi, menghilangkan itu, mungkin startup-startup nggak tertarik because nggak ada nilai value keuntungan buat mereka. Itu maybe the first yang saya bisa pikirkan. Karena being good itu kan nggak harus dibayar di situ. If I have a startup yang punya sistem, misalnya nggak korupsi waktu gitu misalnya, atau korupsi apalah whatever itu teknologinya diimplement gitu kan sebenarnya. Tapi ketika kita masuk ke market, ke company, aku punya sistem untuk mencegah karyawanmu nggak mungkin curang gitu atau korupsi, ambil uang dan segala macam gitu. The actual untuk tidak korupsi itu kan harusnya from the character itself di situ. So I guess for certain problem yang sifatnya klasik, there is no value in it, so people don't interest to make the solution di situ. Because kalau kasusnya spesifik contoh di korupsi adalah memang harusnya memang kita nggak boleh. So the problem should be seharusnya problemnya nggak harus ada gitu at the first place di situ kan ya. So I guess find the realistic problem yang memang orang willing to pay for that, yang benar-benar existing aja. Itu misalnya, I'll give you a challenge misalnya nih Pak ya, atau buat teman-teman di situ.
kita masih punya issues di masalah kalau konteksnya makanan, cabai, ya cabai atau bawang merah misalnya, stoknya gitu ya. Kan ada yang bilang bahwa kalau bawang merah inflasi aja, bawang merah itu termasuk pemicu inflasi kalau nggak salah, bener nggak sih? Nggak tahu ya, gimana sih? Tapi benar, bahan baku kayak cabai, kayak bawang merah yang kelihatannya sepele itu sangat bisa memicu, men-trigger masalah sosial sebenarnya. Nah, kayak misalnya kita panen raya cabai, tapi kok ya tetap kok nggak bisa diserap gitu, kok nggak bisa diawetkan gitu, dijadikan kering gitu untuk disimpan sehingga kita bisa menstabilkan panen dan segala macamnya. Not many people doing on the agriculture, atau memang sudah ada yang main di agriculture, tapi ketika mereka doing initiative, another problem comes. Misalnya dari faktor kultur atau kebiasaan petani, hubungan relasi dengan tengkulak atau dengan pengepul, dengan koperasi dan segala macam, many existing layer problems in the supply chain di situ. So find the specific problem that you can solve it better, solve it faster, and also you make sure you can get paid by giving the solution. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Victor Deniwuki, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta. Saya mau bertanya Bapak, ini mungkin Bapak gampang untuk menjawab. Bapak satu, ya. Bapak Peter, izin Bapak. Saya melihat Bapak sering membantu orang yang tidak mampu, yang kekurangan makan. Ya, saya hanya minta Bapak, saya melihat setiap postingan di TikTok anak-anak yang ada panti asuhan Bapak. Mimpi saya ini Bapak, ketika saya sukses nanti, saya ingin membagikan buat anak panti asuhan Bapak. Tapi saya melihat dulu Bapak melihat anak-anak yang ada di panti asuhan. Terima kasih, itu aja Bapak. Aspirasi dan ajakan, ya. Terima kasih. Mungkin silakan kalau misalnya mau dijawab. Iya, gini, kasih makan aja nggak cukup, ya. Jadi manusia itu roh, jiwa, tubuh, ya. Jadi tiga-tiganya harus dikasih makan, gitu. Nggak cukup cuma tubuhnya doang, ya. Tapi jiwanya juga perlu dikasih makan. Lebih-lebih rohnya juga harus dikasih makan. Jadi semoga pesan ini bisa juga buat kamu kan sekolah teologi kan, ya, apalagi itu, ya. Jadi itu aja pesan saya. Semangat terus. Baik, terima kasih. Silakan mungkin untuk pertanyaan. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ya, karena terbatasnya waktu, silakan mungkin. Tes. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Badia Nenggolan, saya mahasiswa UNHAN, Universitas Pertahanan, Prodi Ekonomi Pertahanan. Pertanyaan saya kepada Pak Peter Shearer ya. Saya tadi baca Bapak punya biodata sedikit di internet, saya melihat Bapak pernah mengalami kecelakaan besar, kecelakaan mobil ya sampai parah. Nah pertanyaan yang pertama adalah di titik yang hancur seperti itu, Bapak mengalami titik balik atau perjumpaan dengan siapa sehingga Bapak bisa berubah gitu ya, berubah dan melakukan banyak hal gitu. Sampai saya lihat Bapak mengembangkan IR ya, IR di luar negeri, Bapak mengembangkan sampai Bapak belajar ke negara Eropa. Nah, yang pertama tadi Bapak mengalami titik balik seperti apa ketika setelah kecelakaan itu. Dan kedua, langkah-langkah apa yang Bapak bangun sehingga Bapak bisa mempunyai mitra sampai dengan 17.000. Nah itu kan tidak mudah dan tidak gampang ya Pak. 17.000 itu angka yang sangat besar bagi saya gitu. Nah Bapak pondasinya seperti apa dan langkah-langkah strategisnya apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak punya mitra sebanyak itu dan bisa bertahan sampai sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Wah ini jawabannya agak panjang nih ya. Mungkin nanti bisa lihat di YouTube juga. Oke,
pada dasarnya saya lahir sebenarnya dari keluarga yang biasa gitu. Mungkin salah pergaulan juga sehingga orang tua saya lebih bergaul sama orang yang lebih beradab gitu. Yang membuat saya jadi minder. Baju saya paling keren aja baju sepak bola gitu istilahnya yang saya sering pakai. Kemudian saya pakai sendal aja gitu. Jadi banyak hal pada saat masa kecil itu yang membuat saya ingin suatu saat saya ingin tampil bahwa yang dulu membuli atau istilahnya menganggap saya rendah, suatu saat lu lihat gua ya nanti ya gitu. Perasaan itu yang akhirnya membuat saya bekerja keras yang kayak tadi saya cerita, mulai dari saya di restoran. Sampai akhirnya yang saya pikirin di dalam hidup saya, visinya saya waktu itu adalah saya ingin terkenal. Saya ingin saya dikenal, saya ingin saya dapat posisi, saya ingin kaya supaya orang-orang yang dulu itu yang menganggap saya rendah dan meninggalkan saya akhirnya wah ini Peter jago, saya yang dapat nama gitu. Jadi saya kerja sampai pagi siang malam. Sampai akhirnya waktu itu saya memang jam 4 pagi karena saya bekerja sampai malam. Kebetulan saya kerja double job juga. Yang membuat saya kalau malam akhirnya kerjanya pasti di klub malam juga. Saya menawarkan minuman sebenarnya. Jadi saya juga sambil nyales gitu. Jadi jam 4 pagi kerjaan saya waktu itu cuma 2 minggu. Kenapa? Karena ya pas di hari ke-14 itu saya tabrakan. Karena saya kerja sampai malam, kecapean, mabuk dan lain-lainnya. Tuhan baik kasih saya malaikat yang anterin saya pulang. Dan kalau lihat mobil saya, kebetulan saya juga ada posting di Instagram. Saya mobilnya hancur lebur yang orang juga berpikir mungkin supirnya udah pasti mati. Gitu. Tapi ya, puji Tuhan saya masih ganteng kan ya. Ya. Dan akhirnya di pembaringan saya kebetulan kan dijahit gitu ya dan lain-lain. Di pembaringan saya ngobrol sama Tuhan gitu. Tuhan, wow, harusnya saya mati nih. Udah game over nih gitu. Tapi saya masih di sini gitu ya. Yang saya masih lihat orang tua saya nangis-nangis ini kenapa gitu ya. Di pembaringan saya nanya, wah Tuhan kalau saya game over waktu itu ya. Saya ketemu Tuhan saya ngomong apa ya. Malu saya kalau misalnya saya mati karena mabuk gitu. Terus pasti Tuhan nanya, kamu mati kenapa? Oh mabuk pak, mabuk ya Tuhan gitu. Terus kemudian kamu bawa apa ke dunia ini? Selama ini saya udah kasih kamu waktu 30 tahun ini. Mobil ini, rumah ini gitu. Mungkin bukan Tuhan gak nanya itu gitu. Tapi Tuhan nanya, pasti akan nanya apa yang udah kamu perbuat demi namaku. Ya kan? Gitu. Jadi selama pembaringan itu yang akhirnya membuat saya, menyadarkan saya. Tuhan kalau suatu kelak gitu ya, saya ketemu Tuhan lagi, apa yang saya bawa sebenarnya gitu. Jadi makanya kesempatan kedua inilah yang membuat saya akhirnya benar-benar merubah hidup saya bahwa sepanjang hidup, selama Tuhan kasih nafas, selama masih ada pagi, selama itu yang apa yang kita bisa kontribusikan gitu. Jadi itu yang akhirnya jadi penyemangat hidup saya juga gitu. So itu ya singkatnya sebenarnya gitu. Jadi di pembaringan saya bertanya-tanya sama Tuhan. Nah kemudian yang kedua bagaimana saya bisa punya mitra. Yaitu karena communication skill is very important sebenarnya. Ya kalian punya produk bagus, kalian bisa punya mimpi yang bagus, tapi kalau penyampaiannya nggak bagus juga orang nggak percaya sebenarnya ya kan. Jadi makanya saya selalu mengencourage anak-anak muda, pebisnis ya, gimana pun belajar berkomunikasi gitu. Nah komunikasi pun perlu ada strateginya juga. Nah waktu itu kan memang kita rangkul warung-warung makan. Warung-warung makan ini kan banyak kan dari Jawa. Ya, jadi saya pakai strateginya sel-sel saya di lapangan itu banyak kan orang Jawa. Biasanya kalau orang Jawa ketemu Jawa tuh udah kayak family gitu, ya kan? Yang kayak langsung pakai bahasa Jawanya kayak keluarga, sama-sama merantau ya gitu. Jadi udah lebih open sebenarnya. Terus yang kedua kita selalu bawa yang kayak tadi Pak Boni katakan, kita selalu bawa solusi gitu. Jadi kita udah tahu nih, wah ibu tadi tidur jam berapa bu, bangun jam berapa? Saya bangun jam 2 pagi nih buat ini. Waduh ibu kalau gabung kita nggak perlu bangun jam 2 pagi bu, jam 5 pagi gitu. Ya kan buat masak dan lain-lainnya. Jadi kita jadi solution buat mereka. Jadi communication skill and juga solution. Mungkin itu singkatnya, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih. Ya, kebetulan waktu sesi sudah habis. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu ya buat Pak Peter dan juga Pak Boni.
pemaparan yang luar biasa ya. Tadi saya keinget dari yang Pak Boni tadi bilang, bahwa ini bukan cuma informasi nih, apabila Bapak Ibu mungkin yang juga berkecimpung dalam bidang food and beverage mungkin bisa ya Pak Boni ya, nanti bisa bicara dengan Pak Boni dan juga Pak Peter gitu ya, apabila perusahaan saudara butuh pembinaan, butuh training atau mungkin pendanaan, nah kita nggak ada yang tahu ya kan, and who knows, mungkin perusahaan Anda juga bisa bertumbuh dengan baik gitu ya. Segitu saja, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat pembicara kita.